Halo, balik lagi bersama saya Andi. Kali ini kita akan membahas cerita mulai dari pameran manusia dan eksploitasi orang pada tahun 1950-an. Mari kita simak ceritanya. Sebelum kita lanjut, terima kasih telah mengeklik video ini. Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel ini adalah channel bercerita dan membahas suatu pembahasan yang bisa dibahas. Terima kasih. Dan saya juga mengingatkan kepada kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya semangat membuat konten kreatif untuk kalian. Gak usah kakek cocot, langsung nang pembahasan. Kebun binatang. Kebun binatang ini sungguh sangat tidak lazim. Dikarenakan kebun binatang biasanya yang memamerkan hewan, kebun binatang ini memamerkan sebuah manusia. Kebun binatangnya pun sendiri itu menuai banyak kontroversi ya. Apalagi kebun binatang yang isinya itu manusia, malah bukan hewan. Kebun binatang sendiri seringkali dihujat karena mengurung hewan-hewan liar. Tapi beberapa orang menganggap kebun binatang ini dibutuhkan untuk edukasi. Tapi kebun binatang ini sungguh sangatlah keji, dikarenakan kebun binatang ini mengurung seorang manusia. Mereka diperuntukkan untuk membuat sebuah pertunjukan dan menghibur para pengunjung. Dan kebun binatang manusia ini biasa diciptakan oleh orang-orang dari ras kulit putih. Mereka menganggap dirinya lebih sempurna dan menculik dan menangkap, lalu mempertunjukkan orang-orang yang berbeda dengannya. Dan bagi kalangan orang kulit-kulit putih pada saat itu, pertunjukan atau pameran manusia ini adalah sebuah hal yang menarik. Sungguh keji ya mereka. Dan dilansir dari beberapa situs, ada beberapa foto kuno yang memperlihatkan pertunjukan atau praktik betapa tidak manusiawinya kebun binatang manusia ini. Mereka sering memamerkan orang penduduk Afrika asli ataupun penduduk Amerika asli untuk dipamerkan atau dipertontonkan kepada orang-orang dengan ras kulit putih. Dan menurut mereka, pertunjukan ini lazim pada tahun-tahun itu. Dan pertunjukan ini berlangsung sampai beberapa tahun sampai ada kemarahan terbesar oleh suatu pihak. Mari kita simak beberapa suku atau orang-orang yang pernah dipamerkan ataupun dipertunjukkan di pameran manusia ini. Yap, orang-orang dari suku Seknam. Mereka berasal dari Chili dan Argentina. Mereka juga disebut suku Ona dan tinggal di Patagonia, yaitu di Pulau Tierra del Fuego. Mereka adalah salah satu suku aboriginal terakhir dari Amerika Selatan. Mereka ditemukan oleh pihak barat pada tahun 1900-an. Dan pada saat itu pemerintah Chili dan Argentina memulai usaha untuk mengeksplorasi Tierra del Fuego. Sebanyak 11 orang dari suku tersebut diculik dan dibawa ke Eropa untuk sebuah pameran. Kurt Hagenbeck adalah orang pertama yang membuat atau mempertunjukkan kebun binatang manusia ini. Dan setelah dia menuai kesuksesannya di bidang ini, orang kulit putih lain melakukan hal yang sama. Otobenga, ya ini adalah suku kerdil yang berasal dari Kongo. Mereka dibawa di kebun binatang Bronx, New York, Amerika Serikat. Mereka dibawa dari sungai Kasai, yaitu sungai yang ada di Kongo. Dibawa oleh Dr. Damuel Pivinar. Ia dipamerkan setiap sore selama berbulan-bulan. Dan selama itu mereka dipaksa untuk membawa seekor kera ataupun orang hutan pada saat pentas. Di dalam kandang, ia diharuskan untuk membuat trik dengan hewan-hewan tersebut untuk menuai simpati dari para pengunjung. Dan bagaimanapun, pertunjukan ini menuai banyak kritikan. Dia adalah seorang wanita yang pada tahun 1810 Sarah Batman diajak oleh agen binatang eksotis ke London dengan janji akan diberikan kekayaan. Tapi malah nasibnya dia justru masuk kebun binatang manusia ini. Wanita ini memiliki kondisi genetik yang membuat bokongnya menonjol dan labianya memanjang. Namun justru hal itulah yang membuat menjadi daya tarik oleh para pengunjung. Senantiasa dia dipaksa mengenakan pakaian yang sangat ketat saat dipertunjukkan
Dan yang menyedihkannya, kerangka, otak, dan organ seksualnya itu malah dipamerkan dalam Museum of Mackin di Paris pada 1974. Dan pada tahun 2002, dengan permintaan Presiden Nelson Mandela, barulah jenazah dia dipulangkan ke kampung halamannya. Kebun binatang manusia di Amerika Serikat yang memenjarakan bangsa Filipina. Setelah masa perang antara Amerika Serikat dan Filipina pada tahun 1904 yang dimenangkan oleh pihak Barat, pemerintah Amerika memutuskan untuk memenjarakan penduduk asli dari Filipina. Dan penduduk itu berasal dari suku Igorot. Dan tawanan ini dipertontonkan oleh warga negara Amerika dan ditempatkan di lahan terbuka dengan pagar bambu sebagai pembatas kandangnya. Pinggang mereka dirantai. Semua hanya diberi makan 1 kali dalam sehari. Belum lagi tindakan tentara dan bangsa barat yang memperlakukannya seperti binatang. Dan kebun binatang manusia ini sempat bertahan lama, yaitu 10 tahun. Para kawanan Kongo yang dibiarkan berenang di sebuah kolam. Pada perayaan 200 Hari Budaya Belgia, mereka dengan sengaja membangun desa yang eksotis dan lingkungannya dimiripkan khas suku Kongo agar mereka terlihat autentik. Pemerintah Belgia membangun gubuk jerami, area memburu, danau buatan kecil agar mereka dapat dipertontonkan di pameran manusia ini. Tawanan Kongo ini kadang dipaksa untuk melakukan hal yang diminta oleh penduduk Belgia, seperti memandikan diri di danau ataupun berenang. Itulah kekejaman kebun binatang manusia yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih pada saat zaman itu. Dan semoga tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang milenial ini. Bersama saya Andi, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.